adik-adik sekolah minggu di rumah juga, kalau berdoa sama Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, maka Tuhan juga akan menjawab doa adik-adik sekolah minggu. Karena adik-adik sekolah minggu berdoa sama Tuhan yang benar. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahanmu. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat luar biasa, yes. Nah, kali ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari berdoa dulu yuk. Mari kita satukan hati kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul, biarpun tidak secara langsung Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berkatilah ibadah online kami ini Tuhan, agar menjadi berkat dan kebijaksanaan bagi kami. Ya Bapa, berkatilah seluruh pelayan-pelayan, mulai dari singer, WL, pemain musik, sampai yang menyampaikan firman. Inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Haleluya, amin. Nah, sebelum itu mari kita angkat lagu penyembahan Bapa, Engkau sungguh baik. Di hidupku
Bapa, kami telah berkumpul kembali di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap jiwa-jiwa yang kembali beribadah kepadamu Bapa, agar memberikan mereka berkat dan juga kesehatan Tuhan. Bapa, kami akan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat
Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang Kak Kori bawakan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa ya. Boleh duduk yang rapi dan dilipat tangannya. Jangan lupa matanya ditutup. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang memberikan anak-anak sekolah minggu hikmat, kebijaksanaan daripadamu Bapa, sehingga kami yang kecil ini bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan Kak Kori yang membawakan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa dan Engkau yang berkata-kata. Berkatilah Bapa ibadah sekolah minggu kami ini, biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, ya gimana kabarnya? Kak Kori mau tanya terlebih dahulu. Sehat-sehat semua ya? Ya, untuk itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu di rumah boleh diambil Alkitabnya dan dibuka di kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Kak Kori ulangi ya. Firman Tuhan hari ini tertulis di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Nah, karena ada 46 ayat, kita hanya membaca bersama-sama ayat 37 sampai 39. Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah yang sudah bisa baca, boleh dibuka Alkitabnya dan baca bersama Kak Kori di 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Sudah bisa dibuka? Sudah ya? Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, Kak Kori sudah dapat nih ya. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Loh, ini cerita tentang apa ya? Adik-adik sekolah minggu, ada yang tahu nggak ini cerita tentang apa? Ya, kalau kita lihat di atasnya itu tertulis itu Elia di Gunung Karmel. Jadi ini cerita tentang Nabi Elia. Jadi Kak Kori mau menceritakan kenapa bisa kita membaca tadi ayat kesimpulannya tadi yang berkata seperti itu adalah Elia. Ya, dia meminta Tuhan untuk menjawab doanya. Jadi ceritanya gimana sih Kak Kori? Ya, ceritanya ini dimulai dari ini zaman kitab Raja-Raja itu zaman perjanjian lama ya. Jadi pada masa itu orang Israel itu suka berbuat dosa. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, karena mereka suka berbuat dosa, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia untuk berkata kepada orang Israel agar di tanah mereka tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Jadi saat itu Israel mengalami masa namanya masa kekeringan. Adik-adik sekolah minggu bisa bayangkan ya, kalau hujan tidak turun, gak ada air selama 3 tahun 6 bulan. Nah itu bahkan tanaman, semua tanaman akan mati. Nah bisa dilihat, hewan-hewan akan mati. Kalau gak ada tanaman, gak ada hewan, berarti gak ada makanan dong sama manusia kan? Iya, jadi orang Israel mengalami namanya musim kekeringan. Makanan menjadi langka saat itu ya kan? Kenapa bisa begitu Kak Kori? Karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Nah, saat itu
sekolah minggu, tahu nggak bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, nama rajanya itu Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adik-adik sekolah minggu ternyata dia membenci Tuhan, dia nggak suka sama Tuhan. Jadi dia juga membenci si Elia karena si Elia itu nabi Tuhan. Ya kan, dia mencari-cari si Elia, mau diburunya si Elia. Nah, suatu waktu adik-adik sekolah minggu, Tuhan memerintahkan Elia untuk menjumpai Raja Ahab. Untuk apa? Ini bisa dilihat ya, ini yang baju coklat ini si Elia, yang baju warna ungu ini Raja Ahab. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk berkata kepada Raja Ahab untuk melaksanakan sebuah pertandingan. Pertandingan apa Kak Kori? Ya, pertandingan untuk membuktikan Tuhan siapa yang benar. Ya, jadi Nabi Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan juga nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang menyembah dewa Baal. Di mana? Di Gunung Karmel. Jadi ini dia. Jadi Raja Ahab mengajak semua rakyat Israel dan juga nabi-nabi Baal dan juga Elia untuk melakukan pertandingan di Gunung Karmel. Jadi semua orang berkumpul nih di sekitar Gunung Karmel. Nah, pertandingannya tadi seperti apa Kak Kori? Nah, pertandingannya itu adalah kontes antara Elia sama Nabi Baal. Jadi gini, mereka mau menunjukkan Tuhan siapa yang benar, mana Tuhan yang hidup. Jadi pertandingannya seperti apa? Nah, setiap tim, jadi di sini ada dua tim nih. Pertama tim Nabi Elia sama tim Nabi Baal. Nah, setiap tim itu akan membangun namanya mesbah. Nah, mesbah ini akan diletakkan di atasnya itu korban bakaran berupa hewan. Hewannya apa? Lembu, ya kan? Jadi pertandingannya siapa yang pertama kali bisa membakar, menghidupkan api di atas mesbah ini, nah berarti dialah Tuhan yang hidup, menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Tuhan yang benar, dialah pemenangnya. Nah, jadi pertandingan dimulai pertama kali oleh tim Nabi Baal. Jadi tim Nabi Baal ini rame, nggak sendiri kalau Elia sendirian. Nah, ini adalah tim Nabi Baal. Tim Nabi Baal ini membangun mesbah dan meletakkan korban bakaran. Itu ada lembu tuh, di situ ada lembu. Dan kemudian mereka berdoa menyembah dewa mereka, namanya dewa Baal. Mereka berteriak-teriak, Baal, Baal, jawablah kami, jawablah kami. Tapi si Baal tak menjawab. Karena tak dijawab, orang ini nabi-nabi Baal, mereka mengambil pisau dan menoreh-noreh badan mereka sehingga mereka mengeluarkan badannya berdarah-darah. Iya kan? Dan juga lagi berteriak, Baal, Baal, jawablah kami. Mereka sudah menyakiti diri mereka sendiri. Tapi dewa yang mereka sembah tak menjawab, tak ada api turun dari langit untuk membakar korban bakaran. Jadi mereka kalah. Nah, gimana dengan Nabi Elia? Nah, Nabi Elia ini dia sendirian loh guys, tapi Tuhan beserta dengannya. Nah, Nabi Elia ini dia berdoa sama Tuhan. Apa katanya? Itu yang kita baca tadi di ayat 37. Ya Tuhan Allahku, jawablah aku. Tahu nggak? Tuhan menjawab. Tuhan menjawab Nabi Elia dengan menurunkan api. Turunlah api, ini yang ada nyala api dari langit. Turunlah api dari langit dan membakar habis korban bakaran. Semua dibakar sama api dari Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan yang disembah sama Nabi Elia itu terbukti adalah Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia menjawab setiap doa Elia, panggilan Elia. Sementara tadi tim Nabi Baal, dia
memanggil dewa mereka, tidak dijawab doanya. Ini dijawab. Tuhan menurunkan api. Dan ketika bangsa Israel melihat bahwa api sudah turun dari langit, bangsa Israel langsung sujud bersyukur dan mohon ampun. Mereka mau bertobat karena ternyata Tuhan yang disembah Nabi Elia itu adalah Tuhan yang benar. Nah, setelah Nabi Elia tadi menurunkan atas perintah Tuhan, api diturunkan, orang-orang Israel tadi bertobat, dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersujud dan bersyukur, ya kan? Dan mengusir nabi-nabi Baal dari tempat mereka. Jadi Tuhan kemudian memulihkan bangsa Israel yang sudah mau bertobat. Seperti itulah kisah di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Jadi tema kita kali ini adalah tentang generasi yang berdoa. Generasi yang berdoa seperti Nabi Elia. Apa sih Kak itu maksudnya? Nah, kita akan lihat papan tulis yang Kak Kori sediakan di belakang ini. Nah, tadi Kak Kori sudah katakan kan adik-adik sekolah minggu, kalau kita hari ini judul firman Tuhannya adalah tentang generasi yang berdoa. Kita ambil dari kisah Elia dan Nabi Baal. Tadi kan nabi-nabi Baal itu waktu dia memanggil dewanya, Baal, jawablah kami. Mereka itu tidak mendengar jawaban dari dewanya. Nah, ini dia kondisinya bisa dilihat. Tidak ada api turun dari langit. Tapi ketika Elia berdoa, api turun dari langit. Jadi dari sini cerita ini adik-adik sekolah minggu bisa melihat yang mana penyembah yang benar, yang mana yang disembah itu Tuhannya hidup. Si Elia atau Nabi Baal? Ayo coba berpikir, Elia atau Nabi Baal? Nabi Baal? Janganlah, Nabi Baal aja gak hidup api tadi. Benar sekali, Elia. Jadi si Elia ini membuktikan bahwa dia menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang disembah Nabi Elia ini Tuhan yang hidup, dan dia mau menjawab doa Elia. Elia berkata, Tuhan jawablah aku. Dan Tuhan langsung menjawab doanya dengan menurunkan api dari langit. Nah, seperti Elia, adik-adik sekolah minggu di rumah juga kalau berdoa sama Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, maka Tuhan juga akan menjawab doa adik-adik sekolah minggu. Karena adik-adik sekolah minggu berdoa sama Tuhan yang benar. Berdoanya jangan doa sama pohon, jangan doa sama rumah-rumah yang ada hantunya. Tidak boleh. Kenapa Kak Kori? Karena itu bukan Tuhan yang benar. Mereka tidak bisa menjawab doa-doa di sekolah minggu. Yang bisa menjawab doa-doa kita itu hanya Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Namanya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa lihat Elia itu hanya manusia biasa, sama seperti adik-adik sekolah minggu, sama seperti Kak Kori, tapi dia mempunyai kuasa. Elia berkata bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan atas perintah Tuhan. Maka di Israel itu tidak terjadi hujan, gak ada hujan. Elia ini hanya orang biasa, tetapi dia berkuasa karena apa? Karena rajin berdoa.
berdoa berhala, berdoa kepada Tuhan yang salah. Jadi berdoa sama patung, sama pohon, sama benda-benda keramat, misalnya ada keris di rumahnya, jangan, ya kan? Itu semua berhala. Tuhan yang salah, Tuhan yang mati nggak hidup. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, bahkan bangkit dari kematian. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadi setelah mendengar cerita ini, Kak Kori mau adik-adik sekolah minggu lebih giat lagi berdoanya, lebih giat lagi berbicara kepada Tuhan. Supaya apa Kak Kori? Supaya kita lebih diberkati seperti si Elia tadi, ya kan? Supaya kita bisa membawa berkat bagi banyak orang seperti itu. Adik-adik sekolah minggu mau nggak seperti Elia? Mau ya? Elia itu orang hebat, orang berkuasa. Dia berkuasa bukan karena kekuatannya, tetapi karena ada Tuhan di hidupnya, karena dia rajin berdoa. Adik-adik sekolah minggu mau nggak hidupnya disertai Tuhan? Kemanapun melangkah dilindungi Tuhan, kemanapun pergi Tuhan ada di hidupnya, kemanapun pergi Tuhan melindungi. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu mulai sekarang harus lebih rajin lagi berdoanya. Berdoanya kalau bangun tidur berdoa, kalau mau tidur juga berdoa. Libatkan Tuhan yang benar di hidup adik-adik sekolah minggu. Oke. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu bisa ditutup Alkitabnya. Kita mau berdoa ya, supaya kita akhiri ibadah sekolah minggu kita. Oke, mari kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa, hari ini kami belajar dari firman-Mu tentang Nabi Elia dan juga Nabi Baal, Bapa, di mana Elia berdoa kepada Tuhan yang benar, yaitu Engkau Yesus, dan dia menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Dan kami mau seperti Elia, Bapa. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan rajin berdoa. Kami mau seperti Elia yang berkenan di hadapan-Mu, Bapa, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, Bapa. Untuk itu Yesus, ingatkanlah kami di setiap langkah perjalanan hidup kami, bahkan anak-anak sekolah minggu, Bapa, agar kami memulai untuk rajin berdoa. Berkati Bapa studi atau sekolah anak sekolah minggu, bahkan orang tua mereka, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka, Bapa. Bahkan hari ini para pelayan-Mu yang melayani di WL, singer, pemain musik, kameramen, bahkan juga pembawa firman Tuhan yang berkati. Biarlah Bapa ibadah sekolah minggu kami, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, Bapa, dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, dari sekolah minggu tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang Elia dan Nabi Baal, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus semakin giat lagi doanya. Jangan bolong-bolong. Jangan hari ini doa, besok nggak doa. Jangan. Harus rajin berdoa setiap hari, tekun, supaya bisa seperti Nabi Elia yang membawa berkat bagi bangsa Israel, ya kan? Nah, untuk itu Kak Kori mau ngasih pengumuman, minggu depan kita masih melakukan ibadah sekolah minggu online. Jangan lupa ibadah sekolah minggu harus tetap memakai pakaian yang rapi, duduk yang rapi, walaupun dari rumah, ya kan? Oke, sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Good